Jadi di sini ada akumulasi yang sangat besar yang dilakukan oleh investor besarnya atau investor semi retailnya dengan menggunakan broker AO. Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh Rahma Santosa. Kode sahamnya NISP, nama perusahaannya yaitu PT Bank OCBC NISP Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita cek datanya di aplikasi iPod. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya NISP, kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat grafiknya, perusahaan ini selama setahun terakhir itu mulai dari bulan Juli itu mengalami kenaikan tinggi sampai ke harga 810. Kemudian sekarang dalam beberapa bulan terakhir sedang sideways seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya. Kalau ada ya, kalau tidak ada kita lihat investor semi retailnya. Semoga saja masih ada investor semi retailnya. Dan kita tidak berharap perusahaan ini sahamnya dikuasai oleh investor retail. Seperti itu. Oke, langsung saja kita cek data broker summary-nya untuk melihat aktivitas dari investor semi retail atau investor besarnya selama sebulan terakhir. Oke, di sini kita ganti kode sahamnya NISP. Kemudian kita ganti bulannya, bulan 12 tanggal 7 2022 sampai dengan bulan 1 tanggal 9 2023, sorry. Oke, kita show. Jadi selama sebulan terakhir. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Bank OCBC NISP Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detector, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya selama sebulan terakhir investor semi retailnya atau investor besarnya itu melakukan aksi masif akumulasi. Jadi di sini ada akumulasi yang sangat besar yang dilakukan oleh investor besarnya atau investor semi retailnya dengan menggunakan broker AO. Jadi akumulasinya 227.000 lot. Jadi itu besar sekali dalam kategori ini mereka mengakumulasi. Jadi masif akumulasi. Nah, kita berharap di perdagangan selanjutnya mereka terus akumulasi sehingga harganya bisa naik 810 lagi atau bahkan melebihi dari itu. Karena semakin besar akumulasi mereka, berarti menandakan kepentingan mereka untuk markup itu semakin besar, seperti itu. Oke, kita tutup data transaksinya. Nah, sekarang kita cek data peta kepemilikannya. Namun bagi rekan-rekan yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi. Nah, berdasarkan hasil riset yang Pak Guru lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO, Bursa Efek Indonesia, dan data-data dari sebagian sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Bank OCBC NISP Tbk ini 99% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless atau dalam bentuk digital. Nah, dari 99% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini kategorinya sangat besar. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Yaitu 86% yang dimiliki oleh PT OCBC VLTD. Jadi yang menguasai perusahaan ini ternyata investor asing atau institusi asing. Jadi ada investor besarnya dan kepemilikan mereka sangat besar sekali. Nah, ini menarik kalau Bank OCBC ini menambah porsi terus, membeli sahamnya yang dilepas ke publik
kembali, nah itu pertanda yang bagus karena harga sahamnya bisa naik lebih tinggi. Nah, sedangkan kepemilikan investor semi retailnya di perusahaan ini sebesar 10,4% dan kepemilikan investor retail di perusahaan ini sangat kecil, yaitu 3,6% saja. Jadi untuk Rahma Santosa ini yang request ya, ini perusahaan yang bagus. Kalau sudah punya di harga bawah, maka ini sebaiknya di hold dulu ya, karena perusahaan investor besarnya juga masif akumulasi, semi retailnya juga melakukan akumulasi yang besar, sehingga ini pertanda yang bagus karena kepentingan semakin besar untuk memarap harganya, seperti itu. Jadi kesimpulannya, hold ya, kalau misalkan sudah beli di harga bawah. Kalau belum punya barangnya, ya bisa Anda beli karena ini sudah masif akumulasi, seperti itu. Yang penting gunakan manajemen keuangan yang baik, jangan masuk di satu emiten all in seperti itu berbahaya sekali. Tapi kalau Anda tidak merasa terukur resikonya, ya silahkan seperti itu.